Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ada contoh soal kebangkitan homestay ya. Kemudian dari contoh itu secara induktif kita susun polanya. Misalnya menemukan prospeknya apa. Kemudian yang kedua, masalahnya apa. Jadi tidak hanya bicara prospek, tetapi ada masalah apa di sana kok nggak bisa tumbuh dengan besar. Dan solusinya apa. Nah dari solusi ini kemudian langkahnya bagaimana. Kalau dianggap masih kurang, cari lagi, langkahnya lagi apa. Lalu mungkin ada inovasi di sana. Nah, ini di slide ini ada contoh case-nya. Mungkin dari komponen-komponen itu bisa dicermati ya, dilihatkan. Ternyata ini pun juga masih bisa digali lagi, Mbak. Apalagi? Yang pertama adalah soal kekuatan ide ya, atau prakarsa ya. Pada tingkat peer group atau kelompok kecil di desa, seringkali kita temukan bahwa ide-ide atau prakarsa itu datangnya belakangan, jalan. Nah itu kalau bisa ditampung, gali lagi, ditabulasi, kemudian diprioritaskan pelaksanaannya. Lalu ada catatan lagi soal wow faktor ya, keberhasilan kalau bicara soal wisata itu juga nggak lepas dari apa sih yang menjadi faktor wow yang kira-kira bisa menjadi bukan hanya branding tetapi diferensiasi pembeda dengan desa wisata yang lain. Yang berikutnya soal ekonomi kerakyatan atau dalam konteks kebangkitan ekonomi desa melalui BUMDes. Sebenarnya ada peluang di ketahanan pangan desa ya. Ada pertanyaan sering sekali ke saya soal bagaimana dan apa peran BUMDes dalam konteks ketahanan pangan. Ini sebenarnya saya sampaikan bahwa diantaranya adalah dia pun bisa membentuk unit atau unit kerja ketahanan pangan sebagai salah satu unit usahanya. Nah ini diantaranya adalah ini hal-hal yang bisa dikerjakan sebagai unit usaha ketahanan pangan itu. Nah, di sini ada yang menarik terkait dengan pemuliaan petani desa. Nah, ini agak strategis dan agak ideologis nih Pak Yos. Pada posisi yang sudah memungkinkan dari sisi kapasitas dan kapabilitas dalam konteks dan ketahanan pangan, BUMDes bisa menjadi faktor utama pemulihan petani desa pada era kini, di mana diantaranya adalah bahwa mata pencaharian petani itu menjadi mata pencaharian yang juga menjadi opsi bagi generasi milenial, generasi muda, karena di sana ada prospek, di sana ada pengetahuan, di sana ada peluang yang memungkinkan bagi generasi muda juga berani mengambil pilihan-pilihan untuk menjadi petani. Dan ini memang belum tuntas cara pemikiran. Tapi kalau ada BUMDes yang memulai ini, saya kira dorongan untuk pemulihan profesi petani di desa ini menjadi bagian yang progresif revolusioner tadi yang dibilang Pak Yos. Ada isu juga soal pangan lokal. Jadi kalau bicara soal kebangkitan ekonomi, bicara soal ekonomi kerakyatan, saya kira pada posisi ideologis tapi juga punya muatan ekonomis, maka isu pangan lokal juga penting karena ternyata banyak contoh pangan jenis-jenis berbagai macam jenis pangan lokal kita itu tidak hanya berhasil ditingkatkan statusnya, nilai tambahnya, tetapi juga itu mencerminkan bagaimana produk unggulan desa itu juga bisa dikembangkan. Nah, ini perspektifnya untuk produk unggulan desa itu. Ada 3 level, tingkat dasar, tingkat berkembang, dan maju. Tingkat dasar ini biasanya banyak kita temukan di desa sekarang ini, sedang dikembangkan di BUMDes kita. Nah, jarang sekali untuk BUMDes ini yang levelnya sudah level berkembang. Di sana ada treatment terkait dengan nilai tambah dan rantai nilai. Ya, baru kita temukan 1-2 saja yang tingkat maju, di mana BUMDesnya sudah masuk kepada kompetensi inti, kawasan, antar desa, ekonomi regional, melibatkan pendekatan teknokratik dengan supradesa di kabupaten sehingga terjadi kolaborasi, bahkan dengan pihak ketiga lainnya. Di situ ada penelitian, di situ ada market yang lebih luas, tidak hanya market lokal, tapi juga bahkan ekspor. Contohnya ada. Beberapa sudah dieksekusi Menteri soal ini. Nah,
terhadap yang besar-besar ini pun kalau bicara soal ekonomi kerakyatan dan bicara konteks skala usaha BUMDes, terhadap yang kecil juga tidak boleh kita tinggalkan. Contoh, kalau bicara tentang komoditas yang satu ini Pak Yos, ya, di sini ada hitung-hitungannya yang membuktikan bahwa ternyata kalau bicara komoditas alpukat, ini kalau diseriusi dikembangkan di desa, itu hasilnya lumayan secara ekonomi. Nah, padahal itu ada kekhasan, ada karakteristik, ada sejarah, ada pengetahuan yang turun-temurun mengenai komoditas tertentu yang ternyata secara ekonomi sangat menguntungkan. Nah, terhadap yang seperti ini kita tidak boleh abai terhadap fakta mikro ini. Contohnya alpukat ini. Hanya tinggal bagaimana kita bisa mengkonsolidasi dan mengagregasi komoditas seperti alpukat ini, desa sebagai sentra alpukat, dan membangun rasa kesukaan terhadap komoditas itu. Teman-teman juga melihat ya beberapa pasar itu keluar dari masalah kemarin ketika pandemi. Jadi bagaimana mentransformasikan pasar desa bisa buka dan berjaga dari COVID. Ini menurut saya luar biasa. Tidak hanya dari segi prosedur mekanisme, tetapi dari cara bagaimana pengelola pasar desa mengatasi situasi darurat yang ada sehingga ekonomi tetap bisa jalan. Ini ada contohnya yang saya temukan di beberapa lapangan yang saya kira kalau kita bisa memberikan dorongan dan stimulasi terhadap kekuatan semacam ini yang basisnya adalah pada ide dan prakarsa, saya kira kita tidak boleh ragu terhadap hambatan atau kendala yang bersifat usaha dan ekonomi di desa. Ini ada pesan Gus Menteri, penting saya sampaikan supaya di pengingat kita semua dalam konteks pembangunan ekonomi desa, utamanya BUMDes dan BUMDes bersama, penting untuk mendorong pemanfaatan SDGs desa dalam penyusunan RPJM dan APBDes. Yang kedua, BUMDes bersama tidak boleh mematikan usaha yang lain. Dan yang ketiga, pentingnya peran pendampingan. Tiga hal ini berulang-ulang disampaikan oleh Gus Menteri berbagai kesempatan dan saya kira ini masih relevan dalam konteks kita sekarang. Ini sudah menjelang slide akhir ya. Ada pesan Pak Presiden. Ya, ini menurut saya luar biasa dan sangat berotot. Mungkin bisa dipersingkat lagi nih? Ya, 2 menit Pak, 2 menit. Oke, siap. Jadi Pak Jokowi bilang bahwa era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir. Ini menurut saya dan sebagian kawan termasuk Pak Yos, statement Pak Presiden ini sangat berotot secara ekonomi politik. Lalu bagaimana dalam konteks desa? Dalam konteks desa kita perkuat sektor produksi berbasis potensi. Kita bangun rantai nilai dan nilai tambah untuk memastikan keberlanjutan bangun skala kawasannya. Jadi kerja-kerja advokasi, produk berbasis kompetensi inti, melibatkan para aktor, di mana BUMDes dan BUMDes sebagai sentrum. Kemudian ini soal perencanaan, ini bisa dibaca sendiri. Dan ini ada catatan penutup yang tidak akan saya baca di sini, tapi intinya adalah bahwa dalam konteks membangun ekonomi desa, kita bicara soal bagaimana memperkuat aset, bagaimana mengkonsolidasikannya, dan bagaimana mendistribusikan kekayaan itu untuk rakyat. Pada posisi bilang oleh teman-teman pada saat diskusi soal ini adalah hadir sampai ke meja makan. Mereka kaum miskin, mereka kelompok marginal, mereka yang memang sedang putus karena kena PHK dan sebagainya. Nah, pada posisi itulah saya kira ekonomi desa mengkonfirmasikan soal keberpihakan. Saya kira itu Pak Yos, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik diskusi kita pada forum yang luar biasa ini.